Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Samsudin MPD selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Dery Fadli Pratama MPD selaku dosen pembimbing kedua. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya tepat pada waktunya. Perkenalkan, nama saya Rina Yuliana, NIM 1806047, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Kartu Pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan. Akan tetapi, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi ideal. Pembelajaran bahasa Indonesia mesti ada pada setiap jenjang pendidikan guna melatih kebahasaan siswa sehingga dapat membentuk komunikasi yang baik antar individu maupun kelompok. Hal ini dapat diberikan kepada siswa dengan melatih kemampuan membaca. Dengan membaca, siswa dapat meningkatkan kecerdasannya, mengakses informasi, dan menambah ilmu pengetahuan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa relatif rendah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada tahun 2020, bahwa siswa masih belum mampu menggabungkan huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Kemudian, metode dan media pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan media dan metode konvensional. Dari beberapa permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian rancang bangun media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint sebagai solusi dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa media kartu pintar ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya tampilannya menarik, gambar yang terdapat pada kartu dapat membantu siswa untuk memahami materi, kemudian gambar yang disertai keterangan akan membuat siswa berpikir lebih konkret. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui rancang bangun media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah rancang bangun media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kepraktisan media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan metode R&D. Metode R&D ini adalah suatu metode penelitian guna untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektivitasannya. Model R&D yang digunakan pada penelitian ini adalah model Bogen-Gall yang meliputi 10 tahapan. Akan tetapi, peneliti membatasi menjadi 5 tahapan. Di antaranya, langkah yang pertama adalah langkah analisis kebutuhan. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan informasi terkait produk dan cara pengembangannya. Pengumpulan informasi ini didapat dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru pada salah satu sekolah dasar, sehingga diperoleh data untuk merancang sebuah produk. Langkah selanjutnya yaitu langkah perencanaan. Pada langkah ini, peneliti merencanakan rancangan atau draft produk yang akan dikembangkan. Segala aspek yang terdapat pada pengembangan produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pada langkah ini juga, peneliti menyusun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan produk awal dengan menentukan desain produk yang akan dikembangkan. Desain produk tersebut meliputi komponen kartu dan komponen isi. Adapun komponen kartu dikembangkan menjadi sebuah kartu digital yang didesain dengan semenarik mungkin. Kemudian, komponen isi dikembangkan sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah pengembangan produk selesai, kemudian dilakukan uji validasi kepada 2 orang ahli, yaitu ahli media dan ahli materi untuk mendapatkan revisi atau perbaikan sebelum diuji cobakan ke lapangan. Setelah melewati uji validitas dan revisi ahli, kemudian produk diuji cobakan secara terbatas di 3 sekolah, yaitu peneliti membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui tingkat kepraktisan produk yang dikembangkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap uji coba produk, yang mana pada tahap ini uji coba produk difokuskan pada uji efektivitas yang dilakukan pada 3 sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan di 3 sekolah dasar yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Di antaranya, yang pertama, SDN 2 Nanggeleng yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, SDN Melong Mandiri 1 yang berada di wilayah Kota Cimahi, dan yang terakhir adalah SDN Kamulian yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 sekolah dasar dengan sampel penelitian sebanyak 70 orang siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu observasi, wawancara, angket, dan tes. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Kemudian, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Selanjutnya, pengumpulan data dari angket ini diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk diuji validitas media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint. Sedangkan, angket yang diberikan kepada siswa untuk memperoleh data mengenai kepraktisan media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint dengan menggunakan skala Goodman. Dan yang terakhir ada tes. Tes ini diberikan kepada siswa secara lisan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Tes tersebut dilakukan melalui pretest dan posttest untuk memperoleh data keefektivitasan media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint.
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis untuk menghasilkan sebuah data deskriptif. Kemudian, data kuantitatif diolah menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan Bob and Gall yang dilakukan selama 5 pertemuan dengan jumlah sekolah sebanyak 3 sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, maka diperoleh data dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut ini. Bagaimana rancang bangun media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Dalam merancang media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint, diperlukan perencanaan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara, atau disebut juga dengan pra-penelitian. Pada tahap ini, peneliti menghasilkan informasi atau data, yaitu ketersediaan media pembelajaran, khususnya media yang digunakan pada pembelajaran membaca masih belum memenuhi kebutuhan siswa. Data-data hasil observasi dan wawancara atau pra-penelitian tersebut menghasilkan desain media pembelajaran yang sesuai atau yang diharapkan oleh guru dan pihak sekolah. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah rancang bangun media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Hasil rancang bangun ini telah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, desain media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint. Dalam mendesain media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini, tentunya peneliti mengembangkan produk awal, yaitu dengan pemilihan template, pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, gambar yang akan dimasukkan ke dalam template, menentukan rasio kartu, dan lain sebagainya. Pada pengembangan produk awal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ada pengerjaan materi, pembuatan gambar, animasi, dan tombol navigasi. Proses pembuatan media kartu pintar ini dirancang dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Setelah melakukan pengembangan produk awal, tentunya peneliti menguji kelayakan media yang telah dikembangkan kepada 2 orang ahli, yaitu ahli media dan ahli materi, untuk memperoleh kritik dan saran serta perbaikan atau revisi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan layak atau tidaknya digunakan di lapangan. Adapun perolehan uji validitas media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini mendapatkan persentase sebesar 68,75% dengan kriteria valid, dan perolehan hasil validasi ahli materi memperoleh persentase sebesar 96% dengan kriteria sangat valid. Maka dari itu, media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini layak digunakan di lapangan. Kemudian, seberapa tinggi tingkat kepraktisan media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan diperoleh dari data respon siswa melalui angket. Analisis data ini menggunakan skala Goodman.
Adapun perolehan tingkat kepraktisan media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint pada SD Negeri 2 Nanggeleng memperoleh hasil sebesar 85,24% pada kriteria sangat kuat atau memiliki respon yang positif. Selanjutnya, tingkat kepraktisan media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint pada SD Negeri Melong Mandiri 1 memperoleh hasil 80,38% dengan kriteria sangat kuat atau memiliki respon yang positif. Dan pada SD Negeri Kamulyan memperoleh respon sebesar 90,87%, termasuk pada kriteria sangat kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini sangat praktis digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar yang dilakukan pada 3 sekolah dasar. Kemudian, seberapa tinggi tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Perolehan data tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar diperoleh dari pelaksanaan pretest dan posttest pada masing-masing sekolah. Tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint yang dilakukan di SD Negeri 2 Nanggeleng memperoleh hasil 56,08% pada kategori cukup efektif. Selanjutnya, tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint yang digunakan di SD Negeri Melong Mandiri 1 memperoleh hasil 61,36% dengan kategori cukup efektif. Sementara, tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint yang digunakan di SD Negeri Kamulyan memperoleh hasil sebesar 54,55%, termasuk pada kategori kurang efektif. Akan tetapi, apabila dilihat pada perbandingan pretest dan posttest, media pembelajaran yang digunakan pada SD Negeri Kamulyan ini memperoleh peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil rancang bangun media pembelajaran kartu pintar menggunakan metode struktural analitik sintetik berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini dirancang berdasarkan desain media yang menarik dan karakteristik membaca permulaan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya, hasil validasi media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini mendapat persentase kelayakan sebesar 68,75% dengan kriteria valid dari ahli media dan 96% dengan kriteria sangat valid dari ahli materi. Sehingga media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini layak digunakan di sekolah. Tingkat kepraktisan media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint diperoleh dari angket respon siswa dengan perolehan persentase rata-rata sebesar 85,29% dengan kriteria sangat kuat atau respon siswa sangat positif. Yang terakhir, tingkat efektivitas media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint diperoleh dari hasil pretest dan posttest
dengan perolehan rata-rata persentase skor NGEN yaitu 57,54%, termasuk pada kategori cukup efektif. Saran yang dapat peneliti ajukan yaitu dengan dikembangkannya media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, peneliti berharap agar media pembelajaran kartu pintar berbantuan Microsoft PowerPoint ini dapat dikembangkan dengan versi lebih baik dari segi tampilan, materi pembelajaran, dan teknologi yang terbaru, agar dapat menarik perhatian siswa untuk lebih giat lagi belajar. Kemudian, penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.